فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di sore menjelang malam ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dalam kegiatan rutin, yaitu thalabul ilmi, yang mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan dan yang sudah kita laksanakan akan dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam kita sanjungkan kepada uswah kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya minta maaf karena lagi agak kurang sehat. Karena kemarin jadwal hari Ahad kita malamnya bahkan siang kita liburkan dan ini agak mending. Jadi mohon maaf, nampaknya suaranya masih tidak atau belum maksimal. Jadi barangkali nanti apa yang saya sampaikan ya, ada hal-hal yang kurang atau keliru, saya mohon maaf. Ajal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan tentang mengenai masalah keutamaan bagi orang-orang yang mau memakmurkan rumah Allah, yang mau betul-betul menghidupi rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah sampai 6 keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang betul-betul dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang kuat, ya. Dia betul-betul berjuang di jalan Allah, baik itu dengan harta, dengan jiwa, ya, atau dengan apapun yang ia miliki, itu semua akan nantinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini pengurus meminta melanjutkan, karena pertemuan yang kemarin saya melanjutkan tapi ternyata momennya kurang tepat, ya, sehingga hari ini saya akan melanjutkan mengenai keutamaan bagi orang-orang yang memakmur masjid. Sekarang yang ke-7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasul mengatakan, "May yasata khasiron fil masjidi." Kata Rasulullah SAW,
barang siapa yang membentangkan tikar di dalam masjid, lam yazalil malaikatu yastaghfiru lahu, niscaya para malaikat akan senantiasa memintakan ampun madama dzalika hasiru fil masajid, ya, untuk orang-orang yang dalam keadaan menaruh tikarnya, memberikan tikarnya di masjid selama tikar itu, ya, masih ada di dalam masjid, ya. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah SAW. Ketika ada orang-orang yang mau menginfakkan atau mewakafkan sajadah, ya, atau karpet, selama karpet itu berada di masjid, selama sajadah itu berada di masjid, niscaya selama itu dia akan senantiasa dibantu oleh malaikat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas dosa-dosa orang yang senantiasa memberikan fasilitas di rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu, ya, ketika saya masih kecil, banyak orang-orang yang memberinya sajadah, sampai sajadah di imam itu numpuk, ya. Ketika sajadah sudah lucut, gantian. Ternyata dia mengamalkan hadis ini. Jadi seolah-olah tikar ya sama dengan sajadah. Apalagi kalau sampai memberikan karpet, ya, yang luar biasa. Itu semua adalah janji Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan ini semua akan dibantu oleh malaikat agar orang-orang yang betul, ya, dia telah menyumbangkan sebagian rizki, ya, dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan. Tentunya ampunan di sini adalah dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa-dosa besar tentunya harus lewat proses tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedelapan dalam hadis Muslim juga, dan ini keutamaan yang paling luar biasa, ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan, ala ahadukum ala mahu, ya, yamkhullaha lahu bihi khotoya. Kata Rasulullah SAW, tidaklah kamu mau aku tunjukkan apa dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya, wa yarfa'u bihi darajah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat beberapa derajat. Qala, kemudian Rasul bersabda, isbahul wudu ala makarihi, maka hendaklah kalian sempurnakan wudu kalian ala makarihi, ketika kalian dalam keadaan berat, dalam keadaan susah, kalian bisa mampu melaksanakan wudu, ya, tidak ada air, dalam keadaan sakit, tapi ternyata kalian mampu, ya. Padahal agak sedikit sakit, dia dipaksa, ya, dia mampu melakukan hal yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya dan akan mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kasratu khotoila masjidi, dan dia, ya, memperbanyak langkahnya ke dalam masjid, ya. Dia berusaha untuk bagaimana upayanya agar ke masjid itu dalam keadaan agak lama, tidak malah terburu-buru agak lama. Padahal rumahnya dekat dengan masjid, tapi dia lewatnya satu gang. Kemudian nanti pulangnya gang yang lain. Maka orang-orang yang demikian itu, kata Rasul SAW, Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mengampuni dosanya
dan akan mengangkat derajatnya. Dan yang terakhir kata Rasul, wantadurus salat ba'da salatin fadalikumur ribat. Dan kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang yang menunggu salat setelah salatnya itu adalah ribat. Ketika kita selesai salat, kemudian kita menunggu adanya kajian atau adanya tadarus Al-Quran, kita berzikir, maka orang-orang selama dari satu salat ke salat yang lain, hakikatnya dia seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya orang ribat adalah orang yang jaga di perbatasan. Baik itu mungkin ya perbatasan di Indonesia, di semua negara. Kalau memang dia itu ya, satu, niatnya karena Allah. Yang kedua, syariat Islam mengendaki adanya riba, dia menjalankan syariat Allah, maka nilainya sama dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang ribat, hakikatnya selama dia ikhlas, selama dia perjuangannya sesuai dengan sunnah, insya Allah bi ghairi hisab. Ketika dia meninggal dunia, niscaya dia tidak akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia dipermudah dalam proses penghisaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyampaikan ada sekitar 70.000 manusia nanti di muka bumi ini, dari umatnya Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya Rasulullah SAW, ya, yang akan mendapatkan surga bi ghairi hisab. Ya, di antaranya kalau tidak salah, ya, dalam hadis sahih, orang-orang yang tidak mau meru'yah dan orang-orang yang tidak mau diru'yah. Maka orang-orang yang biasa meru'yah, sekalipun dia berjihad di jalan Allah, dia tidak bisa mendapatkan bi ghairi hisab. Makanya mudah-mudahan ya, yang sekarang bumi jihad, yaitu saudara kita yang ada di Palestina, dia kelaparan, dia berlindung, dia dalam keadaan apapun, selama dia ikhlas dan betul-betul ya, dia berjuang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian mereka dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang di sana adalah tempat orang-orang yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti kita mungkin ya masih pikir panjang ya, karena mereka nyuwun sewu Pak, berbagai macam cara kejahatan Israel, bagaimana dia mau menghabisi orang-orang Palestina. Bahkan Baitul Maqdis sekarang orang-orang Islam sudah diusir. Banyak orang-orang Yahudi yang masuk karena ingin mengadakan satu kegiatan ya, sesuatu keagamaan milik orang-orang Yahudi. Dan ini luar biasa. Orang Islam ya, tempat persinggahan yang terakhir justru diusir dan seterusnya. Dan inilah sesuatu situasi di sana adalah medan jihad, sebagaimana orang yang dalam keadaan ribat. Ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka beruntunglah bagi jamaah ya, yang sampai hari ini masih istiqomah ya, di masjid ini, di masjid itu, ketika ada pengajian, dari satu sholat ke sholat yang lain dia mengikuti terus, maka niscaya dia seolah-olah dalam keadaan ribat, dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam riwayat yang lain ya, dalam kitab Nailul Aftar ya, dikatakan bahwa dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebetulan ini sebagai tambahan ya.
Nanti insya Allah nanti ketemu ya Pak. Saya lanjutkan dulu. Intinya kata Rasulullah SAW, barang siapa dia senantiasa setelah melaksanakan sholat, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau mengadakan kajian, di situ ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Maka selama dia itu melaksanakan hal yang demikian, niscaya dia sama saja berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadisnya, Pak. An Abi Hurairah qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man dakhala masjidana. Barang siapa yang memasuki masjidku ini, masjidana hadza, masjidku ini, liyata'allama khairan. Dia betul-betul belajar sesuatu kebaikan, au yu'allimahu, atau dia telah mengajarkannya, kana kal mujahidin fi sabilillah. Maka seolah-olah dia telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhala bi ghairi dzalik, dan barang siapa yang masuk ke dalam masjid tapi orang tersebut bi ghairi dzalik, dia tidak melihat sesuatu karena duri ila ma laysa lahu bihi. Barang siapa yang masuk untuk selain itu, dia masuk masjid tapi niatnya tidak untuk mengajarkan ilmu atau dia belajar sesuatu kebaikan, maka bagaikan dia tidak melihat apa-apa yang ia milikinya. Pada dalam riwayat yang lain, huwa manzilatin nadirin ila mata'il khairihi. Dia itu seperti orang yang melihat kepada perhiasan orang lain. Artinya bahwa orang-orang yang dalam keadaan di dalam masjid niatnya bukan karena tadi, seolah-olah dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi orang-orang yang betul-betul ketika dia di dalam masjid digunakan untuk belajar, digunakan untuk hal-hal kebaikan, insya Allah seolah-olah dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kesembilan, di dalam hadis riwayat Bukhari, keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid, idza dakhala ahadukumul masjid. Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, fala yajlis, maka jangan sampai dia duduk hatta yusalli ra'ataini, sebelum dia itu salat 2 rakaat. Artinya bahwa Rasulullah SAW menganjurkan orang-orang yang hendak mau masuk ke dalam masjid, sebelum dia duduk, dia disuruh melaksanakan salat tahiyatul masjid. Yang namanya tahiyatul masjid itu artinya penghormatan terhadap masjid. Jangan sampai keliru, karena di suatu desa dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid di rumah, dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid di pasar. Ketika ditanya, apa sih tahiyatul masjid itu? Tahiyatul masjid artinya penghormatan kita terhadap rumah Allah. Sedangkan suk pasar, sedangkan bait rumah kita itu bukan rumah Allah, yang tentunya tidak ada hujah. Sehingga kalau di dalam kita menarik dalam sebuah kaidah usul, al aslu fil ibadatil haram. Asal sebuah ibadah itu haram kalau manakala tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melaksanakan tahiyatul masjid di rumah, haram karena tidak ada dalilnya. Ketika dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid di pasar, itu hukumnya haram karena tidak ada nasnya. Demikian pula setiap kita melaksanakan ibadah, puasa, zakat, beramal apapun,
Kalau tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul, ibadah kita dalam keadaan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu, ya, saya nggak berpengalaman, ya, untuk memberangkatkan orang haji. Tiba-tiba saya mimpin, setelah terakhir saya suruh adzan, Pak. Saya langsung duduk, silakan antum. Ya. Karena saya nggak berani. Kenapa? Yang namanya adzan itu untuk sholat. Bahkan ada teman saya pada saat dia berhadapan dengan kiai, teman saya bertanya, "Ustaz, bagaimana hukumnya adzan? Ya. Ketika ada orang mau berangkat haji, apakah ada larangan?" Saya katakan, itu kaidahnya orang-orang kafir. Yang namanya ibadah itu butuh dalil. Tapi kalau urusan dunia harus mencari larangan. Kalau urusan ibadah harus ada dalil. Al-musbitu yutolabu bidalil. Orang yang menetapkan bahwa ketika adanya adzan untuk, ya, agar orang mau berangkat ke Baitullah dari rumahnya, itu diminta dalilnya. Kata dia, ada larangan enggak? Saya bilang sama teman tadi, tanyakan, boleh enggak sholat maghrib 4 rakaat? Kalau dia mengatakan enggak boleh, apa ada larangan? Kalau mencari larangan ibadah, semuanya rusak. Kalau berbicara ibadah, harus mencari dalil. Demikian pula masalah sholat tahiyatul masjid, harus ada dalilnya. Atau sholat, ya, tahiyatul masjid di rumah, di pasar, itu harus ada dalilnya. Ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pelaksanaan sholat tahiyatul masjid ini pun nyuwun sewu, Pak, itu harus tahu tentang larangan-larangan sholat. Ada 3 waktu yang dilarang kita sholat. Yang pertama, ketika matahari mau terbit, itu adalah waktu terlarang. Ya. Maka ketika kita sholat tahiyatul dalam keadaan seperti ini, sholat tahiyatul masjid kita menjadi haram. Karena nggak ada dalilnya. Karena bertentangan dengan larangan dari Rasul. Yang kedua, ketika matahari pada saat posisi, ya, di tengah-tengah. Ya, ini terjadi biasanya sering, Pak, pada saat sholat Jumat. Ya. Misalnya sholat Jumat, ya, atau duhur itu adzannya jam 12. Ya. Para ulama yang meneliti kira-kira jarak larangannya itu kira-kira berapa? Ternyata memprediksi antara 5 atau 4 menit. Maka ketika orang melaksanakan sebelum jam 12 kurang 5 menit atau 4 menit, dia sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjidnya haram. Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu waktu terlarang. Dan ini dibangil, Pak. Ya. Itu ada tulisan. Waktu terlarang sholat tahiyatul masjid khusus Jumat ada tulisannya. Jam 12 kurang sekian sampai sekian. Itu penting, Pak. Karena biasanya orang itu mengejar tahiyatul masjid khususnya pada saat sholat Jumat. Tapi dia nggak mikiri tentang adanya larangan. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika matahari mau tenggelam, ketika hendak maghrib, itu ada waktu terlarang kita melaksanakan sholat yang namanya tahiyatul masjid. Ya, ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu etika kita pada saat mau masuk ke masjid, kita disuruh menghormati masjid, tapi dilihat dari larangannya. Soalnya kadang ada orang yang mengatakan boleh sholat sholat tanpa batas. Itu hadisnya am. Ya, hadis am itu tidak boleh dipakai ketika ada hadis yang khusus. Ya, ketika ada hadis khusus maka yang am itu tidak bisa dipakai. Ya. Yang namanya sholat mutlak. Ya. Kalau mutlak ini diamalkan,
nyuwun sewu tidak ada larangan, semuanya bebas, ya. Jadi intinya yang namanya tahiyatul masjid itu kita dianjurkan, tapi kita juga harus mengetahui larangan-larangan waktu sholat. Di antaranya ba'da sholati subhi wa sholatil asri. Sekalipun Rasul pernah melakukan, tapi melakukannya bukan di waktu setelah subuh, tapi ketika matahari ketika sudah naik, ya, artinya pada saat waktunya duha, ya. Kemudian asar juga demikian, ya. Intinya itu adanya sesuatu masukan agar kita pada saat mau melaksanakan tahiyatul masjid jangan asal sholat, tapi melihat tentang, ya, waktu-waktu yang terlarang di dalam sholat. Kemudian yang ke-10, ya, tentang mengenai keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man tawaddu'a lis salat, barang siapa yang melaksanakan wudu untuk salat, fa asbahal wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, summa masa ila salat, kemudian dia berjalan untuk melaksanakan salat al-makdubah, salat yang 5 waktu, ma'an nas, bersama manusia, au ma'a jamaah, atau bersama jamaah, au fil masjid, atau dia berada di dalam masjid, ghafarallahu lahu dunubahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang satu, ya, menyempurnakan wudu. Yang kedua, dia berjalan untuk ke masjid dengan jamaah atau bersama manusia, niscaya dia akan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang dalam keadaan melaksanakan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang mampu melaksanakan sholat berjamaah, sekalipun hukum sholat berjamaah masih ikhtilaf. Ada sebagian yang mengatakan wajib, ada sebagian yang mengatakan sunnah bagi laki-laki. Tapi kalau kita melihat keutamaan, maka eman-eman. Kalau kita tidak semangat guyub melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang ke-11, ini dalam surah At-Taubah ayat 18. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidalillah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, man amana billah. Syarat yang pertama, dia itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang memakmurkan masjid, dia syaratnya orang yang beriman. Wa aqamas shalah, dan dia senantiasa mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan dia senantiasa menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang nampaknya yang sangat berat. Walam yakhsha illallah, dia tidak takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang dia takut terhadap manusia, terhadap hal-hal yang lain, padahal yang perlu ditakuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kasus, ya, 3 tahun atau 2 tahun yang lalu adanya COVID, orang-orang yang mau melaksanakan di masjid dilarang, bahkan dilaporkan, bahkan dipenjara. Maka orang-orang yang dalam keadaan dia betul-betul memakmurkan rumah Allah, walam yakhsha illallah, yang perlu ditakuti hanya Allah, tidak perlu takut terhadap COVID. Semua itu hanya, ya, omongan orang-orang yang tidak berilmu.
Omongan orang-orang yang tidak berakal. Masa rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai sarang, ya, sesuatu penyakit. Kita adalah tamu Allah, kita adalah duyufullah. Ketika kita namu sama manusia, apalagi orang-orang yang nyuwun sewu, dia orang kaya, jamuannya luar biasa. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah akan memberikan penyakit terhadap tamu-tamunya, dan itu tidak masuk akal. Dan yang paling terpenting, sahabat itu senantiasa merindukan kematian pada saat dia berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Zona apapun, baik itu zona yang dulu ada yang hijau, ada yang merah, bahkan ada yang zona hitam sekalipun, jangan sampai melarang rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Maka orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengucapkan rumah Allah, dia tidak boleh takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan mendapatkan hidayah atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa memakmurkan rumah Allah. Orang-orang yang senantiasa guyup terhadap rumah Allah, apalagi tadi ya, ada seruan untuk bantuan, maka orang-orang yang cerdas akan senantiasa fastabiqul khairat, karena ini adalah invest untuk akhirat yang semuanya itu tentunya akan senantiasa berbondong-bondong untuk kita menyambutnya. Ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ke-12, hadis riwayat Muslim juga, inna hadihi masjidah, sesungguhnya masjid ini la tuslihu li syai'in, tidak pantas digunakan untuk sesuatu min hada bauli wal qadar, ya, untuk tempat-tempat kencing dan untuk tempat-tempat berak. Artinya bahwa yang namanya rumah Allah Subhanahu wa taala adalah tempat yang suci, tidak boleh dikencingi dan tidak boleh untuk ya diberaki, ya. Karena sesuatu hal yang demikian itu adalah najis. Cuma cara kita juga dalam keadaan santun. Karena di dalam kitab Bulughul Maram, ketika ada orang Arab gunung, dia sudah tidak tahan, akhirnya dia kencing di sudut masjid. Pada saat itu para sahabat dalam keadaan marah, ya, terutama Umar bin Khattab, ketika melihat ada orang yang sengaja mengencingi masjid, dia nggak terima. Ketika para sahabat dalam keadaan mukanya merah, pengen bertindak, dicegah oleh Rasul, jangan, tunggu dulu sampai dia selesai. Ketika ya, orang Arab ini selesai kencing, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat, ambilkan air, siram tempat tadi karena tidak layak, ya, rumah Allah dikencingi. Kemudian orang Arab gunung itu dinasihati, karena dia tidak tahu, ya wajar, jangan sampai langsung dipukuli dan seterusnya. Ya, ini sesuatu bentuk pelajaran bagi kita. Ketika barangkali ada orang-orang yang tidak mafhum, tidak paham, maka berilah pendidikan yang terbaik. Ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, nah ini sesuatu yang terpenting, Pak. Ya, ini biasanya orang-orang tidak sadar. Ya. Bahkan ini sudah kelasnya internasional, bukan di Indonesia. An Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu, ma umirtu bitashidil masajidi, aku tidak disuruh
memperkuat bangunan di masjid. Qala Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la tujazzarufuna kama zahrafatil yahud wan nasara. Sesungguhnya kamu orang-orang yang memperelok masjid, memperbagus masjid, bermegah-megahan dengan masjid, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah memperindah masjidnya, memperbagus masjidnya, itu sama saja dia telah melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Anas, ya, riwayat Anas, Rasul mengatakan la taqumu sa'ah hatta yatabayahan nasu fil masajidah. Tidak akan datang hari kiamat sehingga manusia pada berlebih-lebihan di dalam pembangunan masjid. Ya. Ingat, ini sesuatu pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai kita terlalu bermegah-megahan, masjidnya bagus tapi seperti museum, ya, dia hanya untuk tempat wisata, tempat untuk yang macam-macam orang bisa hadir, tapi ternyata jamaahnya hanya sedikit, ya, jamaahnya tidak penuh, bahkan yang ada hanya bermegah-megahan, dia pengen wah dan seterusnya. Ini sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di dalam riwayat yang lain, ini kehati-hatian terhadap orang-orang yang biasa ke masjid. Wa an Jabir an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan dari Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala suma, barang siapa yang memakan bawang putih, wal basala, dan bawang merah, wal qurasa, dan dia memakan daun kucai, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan sekali-kali dia memasuki masjid kami, fa innal malaikah, karena sesungguhnya para malaikat tatanada mimma yatanada minhu banu Adam, karena sesungguhnya para malaikat itu merasa terganggu seperti juga manusia merasa terganggu dengan bau-bau yang tadi. Rawahul muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ayal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari sini menunjukkan bahwa ketika kita barangkali, ya, karena sebentar lagi ya Pak, ini musim haji. Biasanya orang makan bawang itu biasanya ketika musim haji. Ya. Ketika makan sate biasanya dia, ya, mau ke masjid baunya bawang dan seterusnya. Maka hal ini dihindari. Karena Rasulullah SAW lewat firman Allah, ya, dia mengatakan bahwa kita diindahkan atau dihindari ketika makan bawang putih atau bawang merah, ya. Kalau mungkin di sini ya Pak, jengkol, napa malih Pak? Biasanya pete ya Pak, ya. Ya, ini sesuatu yang terkadang mengganggu, ya. Baunya itu tidak, ya, tidak sedap. Ini sesuatu yang dihindari. Ayal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Saya percepat Pak karena materinya biar hari ini selesai. Kemudian yang selanjutnya, wan Buraidah, dan dari Buraidah anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki nashada fil masjid, dia telah mencari di dalam masjid, faqala, ya, kemudian dia berkata, sebentar lagi Pak, manda ilal hamalil illa khamara, ya. Ya. Lalu dia bertanya, siapa yang mengajak onta merah aku? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu bersabda, la wajadta,
Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menemukan barang yang hilang. Innama buniyatil masajidu lima buniyatil lahu. Karena sesungguhnya masjid itu didirikan untuk yang memang untuk itu masjid itu didirikan. Untuk sesuatu yang memang masjid itu didirikan. Artinya bahwa jangan sampai masjid ini disiarkan untuk menyiarkan hal-hal yang sifatnya kehilangan. Atau ada orang bertanya, "Nyong, saya kebetulan HP-nya hilang, saya kebetulan sandalnya hilang." Itu jangan sampai ya cerita di dalam masjid, karena itu sesuatu yang didoakan oleh Rasul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menemukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia hilang. Ayal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu berkenaan dengan mengenai perdagangan, Pak. Ini nyuwun sewu yang terakhir. Wan Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitum mayyabi'a, apabila kalian melihat ada orang yang menjual, au yabayau fil masajid, atau dia membeli di dalam masjid, faqulu, maka katakanlah la tarbahullahu bitijaratuka, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan pada perdagangan kalian. Wa idza ra'aitum, dan apabila kalian melihat ma yansudu dolalatun, dia telah mencari binatang yang hilang, faqulu la radallahu alaik, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan kepadamu. Rawahu Tirmidzi. Jadi yang terakhir, ketika pada saat berada di masjid, jangan berbicara tentang bisnis, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kasus yang terjadi, dia ikut itikaf bawa HP, tawar menawarnya di HP padahal dia nggak keluar selama 10 hari. Apa bedanya? Di luar itikaf saja dilarang, apalagi dalam keadaan itikaf. Maka ketika kita mau bicara bisnis di luar, karena itu tidak layak, itu untuk dzikrullah. Itu sesuatu yang kita hindari ya. Tadi yang bau tidak sedap, kemudian tadi hukum kisos juga tidak diindahkan di dalam masjid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf Pak ya, karena kondisi fisiknya mungkin belum sehat sehingga suaranya juga agak tersendak-sendak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kurangan dan kekeliruannya. Aqulu qauli hada astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.